Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen mata kuliah PAI, Bapak Edi Suresman SPD MAG dan Bapak Hilman Taufik MPD, serta teman-teman kelas 2B Teknologi Pendidikan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa belajar jarak jauh di sini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Pada hari ini, saya Niken Vita Erduana sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi dan diskusi kelompok 12 kelas 2B. Topik yang akan kami bahas adalah mengenai jihad fisabilillah. Next. Sebelum pemaparan materi dimulai, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama Indra Bakti, yang kedua ada Muhammad Dito Yulianto, yang ketiga ada Nadia Reswara, dan yang terakhir ada saya sendiri, Niken Vita Erduana. Next. Pokok pembahasan atau materi yang akan kami bahas kali ini ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama mengenai arti jihad, yang kedua mengenai wujud jihad, yang ketiga mengenai macam-macam jihad, yang keempat mengenai konteks berperang, dan yang kelima atau terakhir mengenai apa yang harus kita perhatikan. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke materinya. Materi pertama dan kedua yaitu tentang arti jihad dan wujud jihad yang akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri, Muhammad Dito Yulianto. Kepada Dito, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai arti jihad dan wujud jihad. Yang pertama itu arti jihad, sama sekali tidak identik dengan qital atau peperangan. Jihad adalah setiap usaha yang dipandang sangat bernilai dalam kacamata agama. Jihad dapat dimaknai sebagai qital atau perang. Jihad juga dapat dimaknai untuk seluruh perbuatan yang memperjuangkan kebaikan. Jihad ini dilakukan sesuai dengan keadaannya. Jika keadaannya menurut seseorang Muslim berperang karena kaum muslim mendapat serangan musuh, maka jihad seperti itu wajib. Namun jika dalam keadaan damai, maka medan jihad sangat luas, yaitu pada semua usaha untuk mewujudkan kebaikan seperti dakwah, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Sangat tidak tepat, teman-teman, jika memaknai jihad dengan qital atau perang, apalagi mengeluarkan jihad dalam makna ini dalam keadaan damai gitu. Terus jihad merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang memiliki arti mengerahkan segenap potensi diri untuk melakukan sesuatu. Kata ini dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak 41 kali dalam Al-Quran, yang semuanya berkonotasi peperangan. Tidak hanya mengenai peperangan, istilah jihad juga diperkenalkan Rasulullah SAW sebagai sebuah upaya pengendalian diri dari hawa nafsu. Boleh di next slide? Yang kedua, mengenai wujud jihad. Keseluruhan aktivitas seorang muslim, amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad ini adalah berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga agama tetap tegak dengan cara-cara yang sesuai dengan garis perjuangan para rasul dan Al-Quran. Jihad juga dilaksanakan oleh Rasul adalah dengan cara berdakwah agar manusia meninggalkan kemusyrikan dan juga kembali kepada aturan Allah, menyucikan kolbu, dan juga memberikan pengajaran kepada umat dan mendidik manusia agar sesuai dengan tujuan penciptaan mereka, yaitu menjadi khalifah Allah di bumi. Arti kata jihad sering disalahpahami oleh orang yang tidak mengenal prinsip-prinsip agama Islam sebagai perang suci atau holy war. Istilah untuk perang ini adalah qital, bukan jihad. Jihad dalam bentuk perang dilaksanakan jika terjadi fitnah yang membahayakan eksistensi umat atau antara lain berupa serangan-serangan dari luar. Pada dasarnya arti kata jihad ini adalah berjuang atau berusaha dengan keras, namun bukan harus berarti perang dalam makna fisik. Jika sekarang jihad lebih sering dikatakan sebagai perjuangan untuk agama, itu tidak harus berarti perjuangan fisik. Jika mengartikan jihad hanya sebagai peperangan fisik, maka itu keliru. Karena memahami jihad dalam perspektif Islam adalah upaya menangkal tuduhan terorisme dalam Islam.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dito atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam jihad yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadia. Kepada Nadia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah mengenai materi macam-macam jihad. Jihad terdiri dari 5 macam. Yang pertama dengan harta atau amal, dengan fisik atau diri, dengan nyawa atau jiwa, dengan totalitas manusia, dan yang kelima sesuai bentuk serangan lawan. Yang pertama jihad dengan harta atau amwal. Jihad dengan harta adalah penerimaan harta yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh atau sebagian kaum muslim atau bahkan seorangnya saja dengan niat ibadah dan menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini difirmankan Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 41 yang artinya, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, bentuk jihad harta ini bisa beragam, seperti memberi makan orang yang lapar, membantu pengobatan orang yang sakit, membantu tempat ibadah, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, ada jihad fisik atau diri. Jihad secara fisik tidak mesti harus diukur dengan kemampuan seseorang untuk mengangkat senjata melawan musuh-musuh Islam, melakukan berbagai usaha secara fisik demi terwujudnya keamanan, keselamatan, dan ketinggian martabat manusia juga termasuk jihad fisik. Bahkan menyingkirkan batu kerikil di jalanan yang dapat membahayakan orang lain termasuk cabang dari jihad, kata Rasulullah SAW. Unsur lain yang harus ada dalam jihad ialah motivasi kuat yang didorong oleh niat tulus hanya untuk Allah. Tanpa niat dan motivasi ini, jihad sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Mungkin secara fisik berhasil, misalnya menaklukkan musuh, tetapi harus tetap berhasil di sisi Tuhan yang diukur berdasarkan niat suci tadi. Yang ketiga adalah jihad dengan nyawa atau jiwa. Makna dari jihad jiwa adalah melawan hawa nafsu atau diri atau jihad al-nafs. Jihad jiwa mencurahkan segenap usaha dan kemampuan untuk berkomitmen terhadap aturan Allah dan menapaki jalan yang lurus. Hal ini mencakup ketaatan dan peribadatan kepada Allah, menjauhi maksiat, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan, serta berinteraksi kepada makhluk. Jihad melawan hawa nafsu mencakup pengendalian diri dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jihad melawan hawa nafsu merupakan perjuangan yang amat berat atau jihad akbar. Imam Al-Ghazali menerangkan jihad melawan hawa nafsu itu berat yang memerintahkan kepada kejahatan dan menentang kebahagiaan manusia dari dua aspek. Yang pertama, nafsu merupakan musuh dari dalam diri. Yang kedua, nafsu merupakan musuh yang dicintai. Jihad melawan hawa nafsu itu memiliki beberapa tingkatan. Di antaranya jihad yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas intelektual, baik untuk pendalaman ilmu pengetahuan umum maupun ilmu keagamaan dalam rangka mencari dan mempersepsikan kebenaran agama. Hal ini karena Allah memerintahkan untuk mempelajari agama dan menyiapkan pahala yang besar bagi para penuntut ilmu. Yang keempat adalah jihad dengan totalitas manusia. Pada jihad ini memiliki dalil yang pada Quran Surat Al-Hajj ayat 78, yang artinya, dan berjihadlah kamu kepada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim, dialah Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran atas segenap dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Setelah dijelaskan pada ayat di atas, kita tahu bahwa untuk meraih keberuntungan, orang beriman diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Pada ayat ini dijelaskan bahwa untuk meraih keberuntungan, orang beriman diperintahkan untuk berjihad pada jalan Allah. Untuk meraih keberuntungan itu, beribadahlah kamu, wahai orang yang beriman, dan berjalan di jalan Allah, yakni mencurahkan seluruh potensi dan kemampuan untuk mengharumkan Islam dan kaum muslim dengan jihad yang sebenar-benarnya, perjuangan yang total dalam menggali seluruh potensi kemampuan. Yang terakhir, dari macam-macam jihad, yang kelima adalah jihad sesuai bentuk serangan lawan. Jihad sesuai dengan serangan lawan ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 197, yang artinya, bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati,
berlaku hukum kisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia. Seimbang dengan serangan terhadapmu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Di sini kita tahu maksud dari ayat ini adalah bulan haram dengan bulan haram. Jika umat Islam diserang oleh orang-orang kafir pada bulan-bulan haram yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, yang sebenarnya pada bulan-bulan itu tidak boleh berperang, maka diperbolehkan membalas serangan itu pada bulan yang sama, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum kisas. Kaum muslim menjaga kehormatan tanah, tempat, dan keadaan, berihram untuk umroh dan haji dengan melaksanakan hukum kisah serta memberlakukan dam atau denda bagi yang melanggar larangan pada waktu berhiram baik untuk umrah maupun haji. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai macam-macam jihad. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sama-sama Nadia. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang konteks berperang yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Indra Bakti. Kepada Indra, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu konteks berperang atau hukum jihad dalam konteks berperang. Boleh di next slide. Nah, yang diwajibkan adalah jihad perlawanan, bukan penyerangan. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ada beberapa pendapat ulama tentang hukum konteks berperang. Salah satunya yaitu pendapat dari Abu Bakar Ar-Razi, yaitu berpendapat bahwa peperangan yang diwajibkan kepada umat Islam adalah memerangi orang yang menyerang umat Islam terlebih dahulu, yaitu maksudnya jihad perlawanan. Yang kedua, pendapat Ibnu Hajar. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jihad. Menurutnya pendapat tersebut dibagi ke dalam dua kondisi, yaitu jihad pada masa Rasulullah dan jihad setelah Rasulullah. Dalam kondisi pertama, umumnya para ulama berpendapat fardu ain bagi kaum muhajirin dan ansor, terlebih dalam peperangannya yang diikuti oleh Rasulullah, atau bagi orang-orang yang ditunjuk Rasulullah untuk berpartisipasi dalam perang. Adapun untuk selain muhajirin dan ansor, hukumnya fardu kifayah. Dalam kondisi kedua ini, menurut beliau hukumnya fardu kifayah, kecuali jika ada alasan yang merubahnya menjadi fardu ain, seperti tiba-tiba musuh menyerang. Yang ketiga, pendapat dari Ibnu Qayyim. Menurut Ibnu Qayyim, jihad adalah wajib ain, dilakukan oleh setiap muslim baik dengan hati, lisan, harta, atau tangan. Setiap muslim menurutnya harus melakukan salah satu jenis jihad tersebut. Dalam hal ini jihad dengan nyawa, beliau berpendapat bahwa kewajiban tersebut bersifat fardu kifayah. Yang keempat, yaitu pendapat dari Imam Sahnun. Berpendapat bahwa salah seorang tokoh ulama dalam mazhab Maliki berpendapat bahwa jihad menurutnya setelah Futuh Makkah tidak diwajibkan, kecuali jika pemimpin pemerintah memerintahkannya, maka jihad menjadi wajib. Yang kelima yaitu pendapat dari Ibnu Rusyid Al-Jad. Dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh memulai melakukan peperangan. Hanya boleh dilakukan dengan maksud menjaga keamanan wilayah muslim. Dan ketika ada non-muslim yang menyerang salah satu wilayah muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Indra atas penjelasannya. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri sebagai presentator.
Apa sih yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan dalam menjalani hidup dan memaknai arti jihad adalah kita harus senantiasa waspada setiap saat, setiap waktu. Waspada dalam hal apa? Mari kita renungkan Al-A'raf ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Artinya, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka atau dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi, ayat ini menjelaskan bahwa iblis berargumen karena ia dihukumi sesat oleh Allah. Maka ia akan berusaha menghalangi Adam dan seluruh keturunannya dari jalan kebenaran dan keselamatan. Sedangkan pada ayat berikutnya, dijelaskan bahwa iblis akan mendatangi gangguan atau mengganggu Bani Adam untuk mengajak kepada kesesatan dari berbagai arah. Menurut Imam At-Tabari dari riwayat Ibnu Abbas bilang kalau misalnya mendatangi antara dua tangan mereka depan, yakni urusan akhirat, dari belakang itu urusan dunia, dari kanan itu urusan agama, dan dari kiri itu perkara kemaksiatan. Namun Imam At-Tabari memilih untuk berpendapat bahwa iblis akan mendatangi manusia baik dari sisi kebenaran maupun kebatilan. Adapun dalam jalan kebenaran akan ia sesatkan, dan pada jalan kebatilan maka ia akan hiasi jalan tersebut. Gitu. Sisi depan dan kanan berkaitan dengan akhirat, kebaikan dan keselamatan akan selalu dihalang-halangi oleh iblis. Sedangkan iblis akan menjadikan indah pada arah belakang dan kiri, yakni urusan dunia dan kemaksiatan. Terus ada nggak sih arah yang nggak dilalui sama iblis? Iblis nggak akan menyebutkan dirinya dari atas mereka, karena arah atas merupakan arah datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada hambanya. Saat iblis mengucapkan tekadnya, maka para malaikat menjadi kasihan kepada nasib manusia. Lantas malaikat sempat berkata gitu kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, bagaimana mungkin manusia bisa melepaskan diri dari gangguan setan?" Terus Allah berfirman kepada mereka bahwa bagi manusia masih ada dua jalan nih, yaitu yang pertama jalan atas, yang kedua jalan bawah. Apabila manusia yang jalan atas itu, apabila manusia mengangkat kedua tangannya dalam doa dan penuh kerendahan hati. Dalam yang kedua itu dalam bersujud dengan penuh kekhusyuan gitu. Maka kata Allah, maka aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi arah atas itu kita berdoa dan mohon ampunan, dan arah bawah itu kita bersujud. Oleh karenanya, bagi umat Islam, janganlah pernah berhenti meminta ampunan serta perlindungan darinya. Karena betapapun dosa yang telah kita lakukan, kalau misalnya kita masih gitu mau buat ngangkat tangan untuk berdoa, sama masih buat bersujud atau buat sholat gitu, sebagai bukti kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah rahmat Allah akan selalu turun kepada umat manusia atau kepada kita semua. Next slide. Nah, di Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat ini menegaskan bahwa ajaran Islam yang dipahami secara benar akan mendatangkan rahmat untuk semua orang, baik Islam maupun non-Muslim, bahkan untuk seluruh alam. Islam enggak membenarkan adanya diskriminasi karena misalnya perbedaan agama, suku, ras, bangsa, itu nggak boleh dijadiin alasan gitu untuk saling berpecah belah. Seorang Muslim mempercayai bahwa seluruh umat manusia adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Perbedaan suku, bangsa, warna kulit adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah dalam menciptakan dan mengatur makhluknya. Demikianlah pandangan orang mukmin seharusnya terhadap umat manusia. Nggak ada
perasaan bangga tentang nasab, tempat kelahiran, nggak ada perasaan dengki antara kelompok satu dengan yang lainnya, antara individu dengan yang lain. Yang ada hanyalah perasaan cinta dan kasih, persamaan, persaudaraan. Karena Islam emang agama yang mendebarkan benih-benih kasih sayang, cinta, dan damai. Kembali lagi ke makna Islam rahmatan lil alamin, adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang, bukan bagi manusia baik muslim maupun non muslim aja gitu, bukan bagi hewan aja, bukan bagi tumbuhan aja, tetapi Islam mampu menjadi rahmat bagi alam semesta, bagi semesta alam, bagi seluruh dunia. Nah, jadi untuk memaknai makna jihad tersebut, kita harus paham bahwa Islam adalah Islam yang rahmatan lil alamin, dan kita harus senantiasa selalu bersyukur, selalu berdoa dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari godaan-godaan iblis. Begitu. Baik, setelah ini ada penambahan, boleh next slide? Nah, baik, setelah ini ada sesi penambahan materi dari 12 kelompok kelas 2B ini. Untuk waktu penambahan materi dari masing-masing kelompok 3 menit. Bagi kelompok yang ingin menambahkan materi, diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu, dan bagi teman-teman diharapkan untuk mengubah namanya menjadi nama kelompok underscore nama, misalnya K12 underscore Dito Yulianto. Boleh raise hand? Baik, 3 kelompok dulu kalau gitu. Kepada kelompok 6, Agnia Faza dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 6 izin menambahkan materi, yaitu seperti halnya jihad dalam Al-Quran mengandung arti bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan. Maka seorang ilmuwan bisa berjihad dengan memanfaatkan ilmunya. Karyawan berjihad dengan bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab. Lalu, guru dapat berjihad dengan mengajar dan mendidik dengan sebaik-baiknya, juga pemimpin dengan berjihad secara memperlihatkan keadilannya, juga pengusaha dengan kejujurannya. Kemudian terdapat pula bentuk-bentuk jihad dalam Al-Quran, antara lain jihad dengan jiwa, harta, dan lisan. Maka jihad merupakan kerja profesional dalam segala aspek kehidupan yang disertai dengan pengorbanan jiwa atau totalitas manusia dan harta benda dalam upaya dengan sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya menyingkirkan segala bentuk yang menghalanginya. Namun dalam berjihad ini terkadang sering disalahartikan oleh orang-orang barat, yaitu berjihad ini bisa sama dengan terorisme, padahal terorisme tidak dikenal dalam Islam, karena Islam tidak mengajarkan kekerasan. Oleh karena itu, terorisme tidak dapat dikaitkan dengan term jihad yang diajarkan dalam Islam. Misi utama Islam adalah rahmatan lil alamin. Mungkin sekian penambahan materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Agnia atas penambahan materinya. Kemudian selanjutnya, mari kita dengarkan penambahan materi dari Ade Cahyono dari kelompok 10 kepada Ade, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menambahkan 9 macam jihad di jalan Allah gitu. Yang pertama yaitu melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu adalah salah satu bentuk dari jihad. Rasulullah SAW bersabda, Al-mujahidu manjahada nafsahu. Mujahid itu adalah mereka yang berjihad melawan hawa nafsunya. Yang kedua yaitu bersedekah. Nah, bersedekah adalah, jadi selain hawa nafsu juga bersedekah merupakan salah satu bentuk jihad. Mereka menyalurkan sedekah di jalan kebenaran, diibaratkan seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, Al-amilu ala sadaqati bil haqqi kal ghazi fi sabilillah hatta yarji'a ila baitihi. Orang yang bekerja menyalurkan sedekah untuk kebenaran seperti orang yang berjuang di jalan Allah sampai ia kembali ke rumah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga yaitu ada berzikir. Jadi
Zikir adalah suatu bentuk ibadah yang mudah dikerjakan. Ibadah ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Meski demikian, zikir atau mengingat kepada Allah adalah suatu ibadah yang begitu dahsyat. Tidak hanya itu, zikir juga ternyata masuk dalam salah satu bentuk jihad Islam. Yang keempat yaitu menuntut ilmu. Jadi tidak dilakukan lagi menuntut ilmu selain merupakan ibadah yang wajib bagi laki-laki dan perempuan muslim. Selain itu perjuangan mencari ilmu juga dihitung sebagai jihad. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Siapa yang keluar menuntut ilmu karena Allah, maka ia sedang berjuang di jalan Allah sampai ia kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, yaitu ada menyampaikan kebenaran kepada pemimpin zalim. Tidak banyak orang berani menyampaikan kebenaran. Terlebih jika kebenaran yang disampaikan akan memiliki dampak buruk pada dirinya. Misalnya, menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Oleh karena itu, menyampaikan kebenaran kepada pemimpin zalim dihitung sebagai jihad. Rasulullah SAW bersabda juga, "Afdalul jihadi kalimatu adlin indal sultanin jairin." Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa. Hadis riwayat Abu Daud. Mungkin cukup sekian penambahan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ade Cahyono atas penambahannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan penambahan materi dari kelompok 9 yang akan disampaikan oleh Fauzia Sania. Kepada Fauzia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 izin menambahkan. Jihad seringkali dimaknai dengan sempit, sehingga terjadilah perbuatan atau tindakan yang merugikan, bahkan mencelakakan orang lain. Banyak komunitas muslim yang mengidentikan jihad dengan peperangan, padahal ijtima' ulama sudah memberikan alternatif makna untuk jihad dan sebangsanya. Kondisi mutakhir saat ini tak sedikit yang mengatasnamakan jihad fisabilillah atau jihad di jalan Allah untuk mengelabui umat dengan simbol-simbol bertuliskan tauhid, sembari berteriak takbir, tanpa adanya pemantapan dan pemahaman dalam menelisik makna dari suatu lafaz tersebut. Didorong dengan bias pemaknaan jihad yang mengkonstruksi pikiran manusia agar patuh buta terhadap apa yang telah diucapkan atau diuraikan kelompok yang tidak jelas. Jihad fisabilillah secara luas bukanlah arti yang konotasinya merujuk pada kekerasan, peperangan, dan pengeboman. Akan tetapi masih ada telaah makna secara komprehensif mengenai jihad. Pada era pasca kebenaran, kini jihad tidak harus diidentikan dengan perang yang sering disebut dengan peperangan. Akan tetapi jihad dengan ekonomi, politik, budaya, dan segala hal yang mengandung unsur kemaslahatan. Sebenarnya, jihad dalam tradisi umat Islam menggambarkan suatu perjuangan untuk melakukan kebajikan. Seperti yang dikatakan Zaid Yasin mengatakan, pada tingkat yang paling dasar, jihad adalah suatu perjuangan terus-menerus agar menjadi pribadi yang baik dan bermoral. Jika kita terus terfokus pada media yang terus menyeru jihad yang berimplikasi pada peperangan dan kekerasan, maka pertama yang harus kita ketahui adalah makna jihad itu sendiri. Jihad seperti yang dikatakan Ibnu Al-Qayyim, yang pertama adalah jihad dengan hati, seperti jihad melawan hawa nafsu. Jihad dengan lisan, seperti jihad dengan berdakwah, dengan menebarkan salam perdamaian. Jihad dengan tangan atau jihad dengan menggunakan perang. Apabila masih memungkinkan untuk berdamai, maka itulah sebenarnya jalan jihad dan diridhoi Allah. Sekian dari kelompok 9, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, sama-sama Fauzia. Terima kasih atas pemaparan penambahan materinya. Selanjutnya, mari kita dengarkan penambahan materi dari kelompok 13 yang akan disampaikan oleh Muhammad Surya Hamam. Pada Surya, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya dan kesempatannya. Kali ini saya akan menambahkan tentang jihad di masa kini. Nah, jihad yang kita pahami selama ini, begitu pula selama ini seakan-akan hanya melawan musuh yang berupa manusia saja. Padahal sebagaimana yang kita ketahui berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, jihad terbesar setelah perang Badar Kubro adalah jihad melawan hawa nafsu.
Jika diinterpretasikan lebih dalam lagi, selain musuh berupa hawa nafsu, maka masuk juga di dalam musuh-musuh yang berbentuk pemikiran-pemikiran liberal, radikalisme, fundamentalisme, westernisasi, aliran sesat, dan lain-lain. Termasuk juga musuh-musuh media. Kini banyak berita atau foto yang memprovokasi banyak orang sehingga menimbulkan kebencian antar sesama atau bahkan pertikaian antar umat. Nah, foto-foto ini ditampilkan dan diupload secara besar-besaran, padahal belum tentu itu sesuai fakta yang terjadi. Melihat fenomena ini, maka kita perlu menampilkan berita, kisah, foto yang memang benar adanya, sehingga dengan membacanya orang akan senang, merasa damai, serta menambah ikatan persaudaraan dan melahirkan gagasan atau tindakan dalam kebaikan. Inilah yang dimaksud dengan jihad dalam bermedia. Nah, jika musuh-musuh sudah merajalela di muka bumi ini, mengapa kita diam saja? Maka wajiblah kepada kita untuk berjihad. Allahu a'lam. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sudah, Hamam? Sudah. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan bahan materi dari kelompok 8 pada Reginald Gilbert. Saya persilahkan. Halo, Gilbert. Baik, sepertinya jaringannya kurang stabil. Kita lanjut ke kelompok 5, Rifki Hafiz. Kepada Rifki Hafiz, saya persilakan untuk menambahkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya dari perwakilan kelompok 5 mau menambahkan bahwa jihad itu kalau dilihat dari subjeknya dibagi menjadi 3. Yang pertama jihad melawan musuh, yang kedua ada jihad melawan syaitan, dan yang ketiga ada jihad melawan hawa nafsu. Nah, Islam itu menganggap semua ini itu adalah musuh yang harus diperangi dan dilawan. Nah, 3 macam jihad ini juga digambarkan dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya ada jihad berdasarkan muatan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada jihad berdasarkan alat yang dapat dilakukan dengan jiwa, harta, dan lisan. Yang kedua jihad berdasarkan target yang dapat dibedakan juga menjadi 4 bagian. Berjihad melawan hawa nafsu dan setan, melawan orang munafik, melawan orang fasik, dan melawan orang zalim. Lalu menurut Said Qutb bahwa jihad di jalan Allah itu mencangkup jihad melawan musuh-musuh, diri sendiri, dan melawan kejahatan, serta melawan kerusakan. Dan menurutnya semua hal tersebut adalah sama. Jihad bermakna usaha yang terorganisir dan total dari umat Islam untuk mengatasi berbagai rintangan dalam upaya dalam menyebarkan agama Islam. Sekian penambahan materi dari kelompok 5, saya kembalikan lagi kepada Niken. Baik, terima kasih kelompok 5 dan Rifki atas penjelasannya. Selanjutnya mari kita dengarkan penambahan materi dari kelompok 8. Apakah Reginald sudah ada? Punten, Reginald. Baik, seperti belum ada. Sebenarnya dia sedang di kamar mandi mungkin. Mari kita dengarkan penjelasan dari kelompok 4. Kepada perwakilannya Siti Amelia Fasa, kepada Amelia saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 ingin menambahkan materi mengenai jihad menurut pandangan Imam Mazhab. Menurut Imam Mazhab, dalam memandang jihad, mereka sepakat memberi pengertian bahwa jihad adalah melancarkan perang, yang pendapatnya masing-masing adalah sebagai berikut. Menurut Mazhab Hanafi, dalam Fatwa Qadir oleh Ibnul Hammam, jihad ialah
mengundang orang kafir kepada agama Allah dan memerangi mereka kalau mereka menolak undangan tersebut. Yang kedua ada mazhab Maliki. Beliau memberikan pengertian bahwa jihad ialah memerangi orang kafir yang tidak terikat perjanjian demi meninggikan kalimatullah atau menghadirkannya atau menaklukkan negerinya demi memenangkan agamanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i memberikan pengertian bahwasannya jihad artinya berperang di jalan Allah dan berjuang dengan sekuat-kuatnya untuk memerangi kaum kafir. Yang terakhir, menurut mazhab Hambali, memberikan pengertian bahwasannya jihad adalah memerangi kaum kafir atau menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi jihad sebagaimana disebutkan ulama dan imam mazhab mengandung arti kemampuan yang menuntut sang mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Karena itu, jihad adalah pengorbanan, dan dengan demikian sang mujahid tidak menuntut untuk diberi, tetapi memberikan semua yang dimilikinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Amel atas penjelasannya. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan materi dari kelompok 3. Pada Nabila, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya menambahkan tentang praktik jihad di era milenial. Peran jihad pada masa sekarang, terlebih para generasi muda dalam menunjukkan eksistensinya agama Islam di era milenial. Sebab kesalahan dalam menafsirkan tentang jihad zaman dahulu dengan jihad di era sekarang itu berbeda dengan dalam praktiknya. Terlepas dari itu, budaya juga turut menyambung dalam membantu menyiarkan agama Islam dengan akulturasi budaya masyarakat sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Praktiknya pada zaman sekarang, peran pemuda masih sangat dibutuhkan sebagai barisan terdepan guna menghindari perpecahan. Jangan sampai menjadi pelaku provokator. Usaha pada masa milenial ini dengan memperkaya pengetahuan guna menolak kebodohan agar tidak mudah terpancing ataupun terpengaruh oleh lingkaran setan. Sebagai kaum muda dalam memerangi kebodohan perlu juga dengan dilandasi pemikiran yang rasional yang bertumpu pada religiositas. Remaja yang hidup di masa milenial dalam perannya menyuarakan anti kekerasan dan intoleran dalam praktik doktrin beragama sekuler dan konservatif dalam upaya mensosialisasi keragaman dalam kebersamaan. Sebagai remaja yang aktif dalam memutus rantai kebodohan di masa lalu dengan melakukan inovasi terbaru dalam menyebarkan pesan perdamaian, maka upaya ini juga merupakan sifat jihad sebab ada upaya melawan atau memerangi dari sifat pemikiran yang sempit. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nabila atas penjelasan penambahan materinya. Selanjutnya mari kita dengarkan penambahan materi dari kelompok 7 kepada Dava. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 izin menambahkan bahwa berjihad itu bukan melakukan teror, tetapi sebaliknya melawan teror. Karena itu, orang yang berjihad adalah orang yang mengerahkan tenaga dengan berbagai bentuk untuk melawan segala bentuk teror yang berpotensi melerai umat Islam dan merusak harmoni penganut agama-agama di dunia. Dalam Islam, jihad itu bagaikan sebatang pohon. Akarnya adalah akidah yang lurus dan fundamental. Dahannya adalah syariat yang kokoh berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Serta buahnya adalah akhlak mulia. Dengan demikian, berjihad adalah melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bijaksana dan sukacita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Dava atas penjelasannya. Sangat bagus sekali. Kemudian mari kita dengarkan penambahan materi dari kelompok 11 kepada Dimas Chandra. Sebentar. Safik aja dulu ya, Saf.
Bagaimana Dimas? Baik, mungkin Syafiq terlebih dahulu. Kepada Syafiq dari kelompok 8 saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Syafiq mewakili kelompok 8 ingin menambahkan. Jadi, Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir Al-Quran yang mengulas secara gamblang soal makna jihad dalam bukunya yang berjudul Wawasan Al-Quran. Nah, menurutnya Islam datang membawa nilai-nilai kebaikan dan menganjurkan manusia agar menghiasi diri dengannya, serta memerintahkan manusia agar memperjuangkan hingga mengalahkan kebatilan, atau seperti bunyi ayat di atas, melontarkan yang hak kepada yang batil hingga mampu menghancurkannya. Tapi, hal itu tak dapat terlaksana dengan sendirinya, kecuali melalui perjuangan. Bumi adalah gelanggang perjuangan atau jihad menghadapi musuh. Karena itu, al-jihad madhin ila yaumal kiamah, atau perjuangan berlanjut hingga hari kiamat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 8 dan Syafiq atas penjelasannya. Selanjutnya mari kita dengarkan penambahan materi dari kelompok 11. Kepada Dimas Chandra, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak Moderator. Di sini saya akan menambahkan makna jihad dalam Al-Quran. Dalam mengahi makna jihad dalam Al-Quran, setidaknya ada 4 pesan yang dapat disampaikan Al-Quran dengan menggunakan redaksi jihad dan derivasinya, yaitu jihad berarti perang berargumentasi atau hujah, infak di jalan Allah yang sungguh-sungguh menolong dan menjalankan perintah agama. Abu Nizah 2011. Keempat makna tersebut tentunya mempunyai fungsi dan periodisasi tersendiri, sehingga tidak bisa dicampur adukan. Keempat makna tersebut, kapan jihad berarti perang, berargumentasi, hujah, infak di jalan Allah yang sungguh-sungguh menolong dan menjalankan perintah agama. Dalam kitab Murjan Al-Mausu Adil Al-Fat Al-Quran Al-Karim diterangkan bahwa kata jahada yujahidu bersama derivasinya mempunyai 2 makna, yaitu mengarahkan segala kemampuan dan perang di jalan Allah. Sedangkan kata jahada beserta derivasinya mempunyai arti gaya. Al-nihayah atau tujuan akhir, al-mashakah atau kesulitan, al-wasu kemampuan, dan al-fakah kemampuan. Mohon maaf Dimas, suaranya kurang jelas. Tes, apa terdengar? Masih kurang. Bentar. Tes. Apa terdengar? Jelas. Oke. Tadi sampai mana ya? Dalam kitab Murjam Al-Mausu Lil Al-Fat Al-Karim diterangkan bahwa kata jahada yujahidu bersama derivasinya mempunyai 2 makna, yaitu mengerahkan segala kemampuan dan perang di jalan Allah. Sedangkan kita berjahada serta derivasinya mempunyai arti gaya. Al-nihayah musahakah kesulitan, al-wasu kemampuan, dan al-dahakah kemampuan. Al-Marafi menjelaskan terdapat 4 cakupan dalam berjihad. Yang pertama, perang dalam rangka membela agama pemeluknya dan untuk meninggikan kalimah Allah. Kemudian yang kedua, memerangi hawa nafsu. Yang ketiga, berjihad dengan harta benda. Dan keempat, jihad melawan kebatilan dan membela kebenaran. Sekian yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Dimas atas penjelasannya. Yang belum menambahkan materi adalah dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kepada kelompok 1 dan 2, boleh raise hand sekarang. Kelompok 1 dan 2. Kelompok 1. Apakah ada? Kelompok 1. Kelompok 2 apakah ada? Teman-teman mungkin ada yang tahu kelompok 1 itu siapa, kelompok 2 itu siapa?
Baik, jika tidak ada, mungkin saya cukupkan. Demikian tadi presentasi dari kelompok 12 dan penambahan materi dari teman-teman kelas 2B. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya sebagai presentator berterima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Untuk menjadikan Islam menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan kepada kelompok 13 untuk melanjutkan presentasi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Niken selaku moderator dari kelompok 12. Sebentar. Mungkin kepada host bisa di-share screen dulu PPT dari kelompok 13. Udah ada PPT-nya? Udah. Nah, itu ya. Baik. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati beliau Bapak Hilman Taufik selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam Teknologi Pendidikan kelas 2B. Yang saya banggakan pula teman-teman semua, teman-teman kelas 2B. Kali ini bersama kita kelompok 13 yang akan membahas tentang kepemimpinan umat. Nah, nggak afdol nih kalau kita bahas materi tapi nggak tahu siapa aja yang bakal membahasnya. Nah, kali ini di kelompok kami ada Dita Putri Nur Fauzia, ada Miftahul Khaira, dan ada saya sendiri Muhammad Surya Hamam. Nah, topik bahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama tentang hakikat pemimpin, kedua ada karakteristik dan akhlak pemimpin, terus ada larangan untuk pemimpin dan juga teladan kepemimpinan kepada Rasulullah SAW. Nah, untuk yang bahasan pertama dan kedua, hakikat pemimpin dan karakteristik serta akhlak pemimpin akan dijelaskan oleh teman kita Miftahul Khaira. Kepada Miftahul Khaira, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, langsung saja hakikat pemimpin. Pemimpin dan kepemimpinan sendiri merupakan persoalan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap kelompok masyarakat memerlukan orang yang memberi arahan. Kemajuan hingga kemudaran suatu masyarakat, organisasi, bangsa, semuanya dipengaruhi oleh pemimpinnya. Lalu, apakah pengertian dari pemimpin itu? Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berasal dari kata pimpin, yang berarti tuntun dan bimbing. Jadi pemimpin berarti penuntun dan pembimbing. Kepemimpinan sendiri adalah kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi pihak lain untuk melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama. Boleh di next. Islam juga meletakkan masalah kepemimpinan sebagai salah satu persoalan pokok dalam ajarannya. Sejarah Islam telah membuktikan pentingnya masalah kepemimpinan ini setelah Rasulullah wafat. Para sahabat memberi penekanan dan keutamaan dalam melantik pengganti beliau memimpin umat Islam. Nah, berikut kita akan membahas mengenai karakteristik dan akhlak pemimpin. Yang pertama ada taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan Rasul tidaklah pantas kita ikuti. Sesuai terjemahan dari Quran Surat Ali Imran ayat 32, yaitu taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Karakteristik yang selanjutnya yaitu ada beriman dan beramal soleh, serta tentunya harus melaksanakan sholat, takut kepada Allah, dan memimpin dengan kitabullah dan sunnah Nabi. Poin yang keenam ada adil. Adil sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Lalu karakteristik yang ketujuh ada memerintah dengan pada ketaatan dan kebaikan. Lalu yang kedelapan ada amanah.
Amanah dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti aman, jujur, atau dapat dipercaya. Sementara menurut KBBI, amanah adalah sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, setia, dan dapat dipercaya. Sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu sedang kamu mengetahuinya. Boleh di next? Karakter yang pemimpin yang selanjutnya adalah benar. Lalu yang juga sangat penting adalah berilmu, di mana setiap pemimpin itu harus berilmu, mengingat ilmu pengetahuan merupakan kunci dari setiap kegiatan yang akan dilakukan. Sesuai sabda Nabi yang diriwayatkan Bukhari, apabila urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kejadian kiamat. Lalu karakteristik dan akhlak pemimpin poin yang ke-11 adalah tidak zalim, karena sejahat-jahatnya pemimpin adalah pemimpin yang zalim. Yang ke-12, pemimpin tidak boleh melampaui batas. Yang ke-13, tidak menyesatkan, karena setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Yang poin selanjutnya adalah mengutamakan keimanan atau agama. Poin 15, tidak mengutamakan nikmat dunia, dan yang terakhir tidak mementingkan dirinya sendiri. Sebagaimana memang pemimpin harus selalu mengingat setiap orang yang dipimpinnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Mita atas penyampaiannya tentang hakikat pemimpin, karakteristik, dan akhlak pemimpin. Materi selanjutnya tentang larangan bagi pemimpin dan keteladanan akan disampaikan oleh teman kita, Dita Putri Nurfauzia. Pada Dita, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator atas waktunya. Selanjutnya ada larangan bagi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengangkat seseorang untuk meminta-minta jabatan, bahkan melarang berambisi untuk menjadi pejabat pemerintah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di rumahku. Katanya, wahai Allah, siapa yang memegang suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulitlah ia. Dan orang yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolonglah ia. Hadis riwayat Muslim. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada Muhammad SAW sebagai pemimpin sistem pendidikan holistik, hukum, dan sosial politik. Yang pertama ada living model Rasulullah. Salah satu faktor kunci keberhasilan pendidikan Rasulullah adalah menjadikan dirinya sebagai panutan bagi umatnya. Rasul adalah Al-Quran yang hidup, artinya Nabi sendiri mencerminkan semua ajaran Al-Quran dalam kehidupan nyata. Dia adalah penegak pertama dari semua perintah Tuhan dan melepas semua larangannya. Oleh karena itu, para sahabat dianjurkan untuk mengamalkan ajaran Islam dengan meniru perilaku Nabi SAW. Yang kedua ada lembaga-lembaga pendidikan di masa Rasulullah SAW. Ada 4. Yang pertama adalah Dar Al-Quran. Rasulullah menggunakan rumah Arqam bin Abi Al-Arqam di Al-Safa sebagai tempat pertemuan dan pengajaran dengan para sahabat. Jumlah kaum muslim yang hadir pada masa awal Islam ini masih sangat kecil, tapi semakin bertambah sehingga menjadi 38 orang yang terdiri dari golongan bangsawan Quraisy, pedagang, dan hamba sahaya. Yang kedua ada masjid. Masjid juga mempunyai fungsi selain menjadi tempat ibadah, juga sebagai penyebaran dakwah dan ilmu Islam. Masjid juga menjadi tempat menyelesaikan masalah individu dan masyarakat, tempat menerima duta-duta asing, tempat pertemuan pemimpin-pemimpin Islam. Masjid Kuba merupakan masjid pertama yang dijadikan Rasulullah sebagai intuisi pendidikan. Yang ketiga ada Sufah. Al-Sufah merupakan ruang atau bangunan yang bersambung dengan masjid. Sufah dapat dilihat sebagai sebuah sekolah dengan kegiatan pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara teratur dan sistematik. Contohnya Masjid Nabawi yang mempunyai sufah yang digunakan untuk majelis ilmu. Dan yang keempat, Kutab. Didirikan oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Islam dan bertujuan memberi pendidikan kepada anak-anak. Namun demikian, lembaga pendidikan tersebut tidak mendapat perhatian dari masyarakat Arab,
terbukti karena sebelum kedatangan Islam hanya 17 orang Quraisy yang tahu membaca dan menulis. Yang ketiga ada lembaga-lembaga pendidikan pasca Rasulullah SAW. Periode ini meliputi masa kekhalifahan Bani Umayyah tahun 662 sampai 750 Masehi dan Bani Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa tersebut, intuisi pendidikan awal seperti masjid dan kutab tersebut terus dikembangkan dan didukung oleh para khalifah yang memerintah. Selain itu, intuisi pendidikan tinggi dan lanjutan mulai diperkenalkan sehingga melahirkan golongan sarjana dan cendekiawan muslim dalam berbagai ilmu. Yang pertama seperti manazil ulama dan istana. Terdapat beberapa rumah ulama yang digunakan sebagai tempat pertemuan untuk majelis-majelis ilmu seperti rumah Ibnu Sina, Muhammad Ibnu Thahir, Bahrum, dan Abu Sulaiman. Yang kedua ada perpustakaan. Perpustakaan terbagi menjadi 3. Ada perpustakaan umum, yaitu perpustakaan yang didirikan untuk keperluan orang banyak. Yang kedua, perpustakaan semi-umum, yang biasanya dimiliki oleh para khalifah atau raja-raja yang dibangun dalam kompleks istana. Dan yang perpustakaan terakhir adalah perpustakaan khusus, merupakan perpustakaan pribadi yang tidak dapat digunakan oleh publik. Dan yang terakhir ada madrasah. Sekolah-sekolah atau madrasah mulai didirikan sebagai pengganti masjid-masjid yang sudah tidak dapat menampung keperluan pendidikan dari segi ruang dan kelengkapan pembelajaran. Madrasah Bal-Hakiyah merupakan madrasah pertama yang didirikan oleh penduduk Naisabur. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dita atas penyampaiannya. Oke, mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya yaitu politik Rasulullah. Nah, bahasan politik Rasulullah ini terbagi menjadi 3 bahasan, di mana ada periode Makkah, periode Madinah, dan politik ekonomi Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW menggabungkan kepemimpinan politik dan militer, di mana beliau memfokuskan membentuk negara dengan masyarakat sebagai kekuatan dasarnya. Bisa di next. Pada periode Makkah sendiri, Rasulullah membentuk warga tanpa adanya wilayah dan pemerintahan, di mana ajaran Islam pada periode ini lebih cenderung terkait kepada pembentukan karakter warga yang beradab atau civilized society. Bisa di next. Nah, pada periode Madinah, Rasulullah SAW melakukan beberapa kebijakan, di antaranya mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor, membuat konstitusi Madinah, kesetaraan semua warga, peningkatan pendidikan, serta perjanjian Hudaybiyah, di mana dalam perjanjian ini terdapat kemenangan diplomasi politik dan mengirim utusan diplomatik kepada para penguasa di Jazirah Arab. Bisa di next. Ini kan boleh manis. Berapa? 4.000. Tapi boleh pisang. Selanjutnya adalah politik ekonomi Rasulullah. Nah, dalam politik ekonomi Rasulullah terdapat beberapa bahasan, di antaranya memfungsikan Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini sendiri dibentuk oleh Rasulullah sebagai tempat pengumpulan dana dan kekayaan negara Islam yang bersumber dari khums, zakat, kharaj, dan jizyah. Fungsinya sendiri adalah sebagai mediasi kebijakan fiskal Rasulullah dari pendapatan negara hingga penyalurannya. Yang kedua ada pendapatan nasional dan partisipasi kerja. Dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat Islam, Rasulullah SAW membuka lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin dan ansor. Bahkan beliau membagikan tanah sebagai modal dasar bagi mereka untuk mengembangkan lahan tersebut. Selanjutnya ada kebijakan pajak. Nah, kebijakan pajak ini merupakan kebijakan pajak proporsional atau pajak ini diambil berdasarkan jenis dan jumlahnya. Selanjutnya ada kebijakan fiskal berimbang, di mana kebijakan ini hanya berlaku saat terjadi defisit neraca anggaran belanja.
setelah terjadinya Fathul Makkah, dan kemudian membaik atau surplus setelah terjadinya Perang Dunia. Selanjutnya ada kebijakan fiskal khusus, di mana kebijakan ini dikenakan dari volunteer atau sukarelawan dalam artian meminta bantuan kepada masyarakat tersebut yang kaya. Kenapa ditahan? Enggak. Oke. Nah, komponen kebijakan fiskal khusus ini ada yang berasal dari umat Islam, diantaranya zakat, terus usur atau biaya impor yang dikenakan pada pedagang yang pembayarannya sekali dalam setahun, serta wakaf, amwal fadlah atau harta muslim yang meninggal tanpa ahli waris, nawaib atau pajak yang cukup besar dan dibebankan pada muslim kaya selama masa darurat seperti perang dan lainnya. Ada zakat fitrah, khums atau 1/5 harta temuan, dan kafarot atau denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim. Ada juga komponen kebijakan fiskal yang berasal dari non-muslim, diantaranya jizyah atau pajak bagi non-muslim sebagai jaminan perlindungan. Ada juga khoroj atau pajak tanah dari non-muslim ketika tanah Khaybar ditaklukkan. Ada juga usur, yaitu bea impor yang dikenakan kepada para pedagang yang pembayarannya sekali dalam setahun dan berlaku pada barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Yang terakhir ada kebijakan pengeluaran. Nah, kebijakan pengeluaran ini diberikan secara langsung kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana kriteria langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tergambar dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ambil zakat orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk orang yang berjihad di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah mengetahui dan Allah maha bijaksana. Al-Ayah. Maka dari penerima zakat ini disebut sebagai 8 asnaf. Mungkin cukup sekian dari pemaparan dari kelompok kami terkait kepemimpinan umat. Selanjutnya adalah sesi penambahan dari teman-teman kelompok lainnya. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi kelompok kami, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu dan mengganti format namanya menjadi format nama dan format kelompok dan nama. Baik, sudah ada Fuji dari kelompok 6. Kepada Fuji, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Izin menambahkan, saya perwakilan dari kelompok 6. Dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yakni sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Yang pertama, sidik, yang berarti jujur, sehingga ia dapat dipercaya. Lalu yang kedua, tablik, berarti penyampai atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang ketiga, amanah, yang berarti bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, fatonah, yang berarti cerdas dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Lalu selain itu juga dikenal ciri pemimpin Islam di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pemimpin suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh sebab itu, pemimpin hendaklah ia melayani dan bukan dilayani, serta menolong orang lain untuk maju. Dr. Hisam Yahya Al-Tholib mengatakan ada beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam, yaitu yang pertama, setia kepada Allah, yang
Yang kedua adalah tujuan Islam secara menyeluruh. Yang ketiga, berpegang pada syariat dan akhlak Islam. Dan yang terakhir adalah pengemban amanat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Puji dari kelompok 6 atas tambahan materinya. Dari teman-teman yang lain, baik, dari kelompok 5 sudah ada yang raise hand. Kepada Resi, saya persilakan. Kepada moderator, menambahkan tentang 3 tugas menjadi pemimpin, yakni yang pertama mendirikan sholat. Maksudnya adalah seorang pemimpin mestilah senantiasa baik dari sisi spiritualis. Jiwa yang baik yang terlahir dari hubungannya yang baik dengan Allah akan mendorong seorang pemimpin agar tidak lalai dan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan dirinya atau orang-orang yang satu golongan dengannya saja. Yang kedua, melaksanakan zakat. Zakat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam hampir semua ayat yang memerintahkan sholat, selalu diiringi dengan perintah kewajiban zakat. Ini menunjukkan pentingnya zakat dalam Islam. Tujuan diwajibkannya zakat adalah menanamkan pemahaman bahwa pada hak setiap orang yang berkemampuan lebih terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang miskin. Dan yang ketiga, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Resi atas tambahan materinya. Selanjutnya ada dari kelompok 8, yaitu Tiffany. Kepada Tiffany, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Izin menyampaikan tambahannya. Secara normatif, Al-Quran menggunakan 3 term yang menunjukkan makna kepemimpinan. Nah, yang pertama itu khalifah. Khalifah itu adalah sebuah sistem kepemimpinan yang pernah dirumuskan dan diaplikasikan pada masa Islam klasik. Para ulama masa lalu telah mencoba memahami dan memformulasikan konsep khalifah ini sebagai yang termaktub dalam Al-Quran tentang kehidupan bermasyarakat, berpolitik, dan berbangsa. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Karena mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 30. Lalu yang kedua itu tentang wilayah. Wilayah artinya kepemimpinan juga. Orang yang memimpin disebut wali. Secara umum, pemimpin umat adalah Allah Ta'ala, Rasulullah SAW, dan orang-orang beriman. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Quran Surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 55. Dan yang terakhir itu ada imamah. Imamah adalah sistem kepemimpinan dan orang yang memimpin disebut imam. Imamah adalah kepemimpinan yang bersifat umum, baik kepemimpinan negara atau kepemimpinan ibadah mahdah seperti sholat. Pemimpin dalam ruang lingkup orang-orang yang bertakwa adalah imam lil al-muttaqin, atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin orang yang beriman disebut imam lil al-mu'minin, atau pemimpin orang beriman. Nah, pemimpin manusia disebut imam lil annas, atau pemimpin seluruh manusia tanpa membedakan agama, suku, daerah, dan sebagainya. Kepemimpinan ketiga inilah yang pernah eksis pada masa Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 124. Sekian penambahan dari kelas 8. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tiffany dari kelompok 8 dengan penambahannya yang sangat jelas. Kepada selanjutnya
ada Fauzia Sania dari kelompok 9. Kepada Sania, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 izin menambahkan, menjadi pemimpin itu bukan urusan ringan, namun bukan berarti kita sebagai umat Islam meski menjauhinya. Peranan Islam mengajarkan kepemimpinan yang adil, bijaksana sebagaimana yang telah Rasulullah SAW contohkan. Beliau memberikan teladan bahwa manakala kepemimpinan didasarkan pada syariat Islam, dikelola oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, maka kehidupan yang aman dan nyaman akan menjadi milik semua orang, bahkan bukan hanya milik umat Islam, termasuk juga orang-orang non-muslim yang hidup di dalam naungan pemerintahan Islam. Allah Ta'ala menjamin kebahagiaan dan kemenangan bagi pemimpin yang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Rasulullah SAW menyampaikan banyak sekali keutamaan bagi para pemimpin yang adil. Di antaranya adalah seperti dalam sabda beliau yang artinya, ada 7 macam orang yang akan diberi naungan oleh Allah dalam naungannya pada hari tiada naungan melainkan naungan Allah, yakni pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, seseorang yang hatinya tergantung pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul atas keadaan yang sedemikian, serta berpisah pun atas keadaan yang sedemikian. Seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang mempunyai kedudukan serta kecantikan wajah, lalu ia berkata, sesungguhnya aku ini takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu menyembunyikan amalannya itu, sehingga dapat dikatakan bahwa tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang ingat kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu kedua matanya berlinang air mata. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, ahli surga ada 3 macam, yakni orang yang mempunyai kekuasaan pemerintahan yang berlaku adil dan dikaruniai taufik oleh Allah. Juga seseorang yang memiliki sifat penyayang dan lembut hati kepada keluarga dekatnya dan setiap muslim. Serta seorang yang menahan diri dari meminta-minta dan berusaha untuk tidak meminta-minta, sedangkan ia mempunyai keluarga banyak dalam keadaan miskin. Hadis riwayat Muslim. Mungkin sekian dari kelompok 9, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan tambahannya. Selanjutnya ada dari kelompok 12 yaitu Muhammad Dito. Kepada Dito, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin menyampaikan penambahan materi. Kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah. Oleh karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum ilahi. Setelah para imam atau khalifah tiada, kepemimpinan harus dipegang oleh para faqih yang memenuhi syarat-syarat syariat. Bila tak seorang pun faqih yang memenuhi syariat, dari syarat-syaratnya, harus dibentuk majelis fuqaha. Sesungguhnya dalam Islam, figur pemimpin ideal yang menjadi contoh dan suri tauladan yang baik, bahkan menjadi rahmat bagi manusia atau rahmatan linnas, dan rahmat bagi alam atau rahmatan lil alamin adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33, surat ke-33 ayat 21. Sekian penyampaian materi dari kelompok 12. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dito, kelompok 12 atas penambahan materinya. Selanjutnya ada penambahan materi dari kelompok 7, yaitu dari Vicky. Kepada Vicky, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya dari perwakilan kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai kenapa sebuah kepemimpinan itu sangat penting dalam Islam. Jadi seorang muslim tidak dapat mengatur kehidupannya sesuai dengan aturan Islam kecuali jika ada masyarakat yang menaunginya dan juga pemimpin yang melindunginya sehingga terjaminlah keamanan diri dan agamanya. Itulah sebabnya kepemimpinan dalam Islam merupakan prinsip yang sangat penting dan mendasar, bahkan dianggap sebagai kewajiban. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa agama adalah asas, sedangkan kekuasaan adalah penjaga. Sesuatu yang tidak mempunyai asas akan runtuh dan yang tidak mempunyai penjaga akan hilang.
Maka dari itu, kepemimpinan dalam sebuah masyarakat merupakan kebutuhan yang diwajibkan oleh Islam dan kaum muslimin. Karena peranan agama dalam kehidupan manusia bukan sebatas memberi petunjuk untuk meluruskan akidah, tetapi juga berfungsi untuk mengatur kehidupan mereka sesuai dengan manhaj Allah dan syariatnya. Hal ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya kekuasaan yang menjalankan hukum-hukum syariat dalam kehidupan manusia. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia telah diberikan manhaj dan syariat untuk dilaksanakan dan bukan sekedar dibaca dan dipelajari saja. Ini berarti bahwa tegaknya kepemimpinan dan pemerintahan termasuk tugas para nabi dan rasul dalam rangka memudahkan pelaksana hukum Allah dan syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 24 yang artinya, "Wahai Daud, sungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil." Dan juga dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran supaya engkau mengadili di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu." Pemerintahan dan kepemimpinan bagi suatu umat sangat penting karena merupakan fitrah dan tuntutan kehidupan sosial umat manusia. Hal ini telah dipahami oleh Rasulullah SAW, bahkan tanpa membatasi pentingnya kepemimpinan pada komunitas yang besar saja, tetapi juga dalam komunitas yang kecil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila 3 orang dalam perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Dalam masalah yang sama, Ibnu Khaldun pernah menyatakan, pengangkatan imam pemimpin adalah wajib. Kewajiban tersebut berdasarkan ijma para sahabat dan tabi'in. Karena ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat beliau segera membaiat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menyerahkan segala urusan mereka kepadanya. Demikian pula pada setiap zaman setelahnya, umat Islam tidak pernah dibiarkan dan tidak dalam ketidakaturan pada suatu masa. Hal ini telah menjadi ijma yang menunjukkan wajibnya mengangkat pemimpin. Mungkin hanya ini penambahan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vicky dari kelompok 7 atas penambahan materinya. Selanjutnya ada penambahan materi dari kelompok 4 yang akan diwakilkan oleh Putri Agustina. Kepada Putri Agustina, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan kepada moderator. Di sini saya ingin perwakilan dari kelompok 4 ingin menambahkan tentang perbedaan pendapat antar ulama dalam pemilihan pemimpin dari kalangan non-muslim. Nah, ini ada misalnya dari Badruddin Al-Hamawi Asy-Syafi'i yang wafat di abad 8 Hijriah. Ia menyatakan dengan jelas keharaman memilih pemimpin dan juga aparat dari kalangan kafir zimmi. Beliau berkata, tidak boleh mengangkat zimmi untuk jabatan apapun yang mengatur umat Islam kecuali untuk memungut upeti penduduk kalangan zimmi atau untuk memungut pajak transaksi jual beli penduduk dari kalangan musyrikin. Sedangkan untuk memungut upeti pajak 1/10 atau retribusi lainnya dari penduduk muslim tidak boleh mengangkat kalangan zimmi sebagai aparat pemungut retribusi ini, dan juga tidak boleh mengangkat mereka untuk jabatan apapun yang menangani kepentingan umum umat Islam. Allah berfirman yang artinya Allah tak akan pernah menjadikan jalan bagi orang kafir untuk mengatasi orang-orang beriman. Siapa yang mengangkat zimmi sebagai pejabat yang menangani hajat muslim, maka sungguh ia telah memberikan jalan bagi zimmi untuk menguasai muslim. Pada kitab Badruddin Al-Hamawi Asy-Syafi'i Tahrirul Ahkam fi Tadbiri Ahlil Islam Darut Saqaf Qatar tahun 1988. Nah, sementara ulama lain yang memperbolehkan pengangkatan non-muslim untuk jabatan publik tertentu antara lain adalah Al-Mawardi yang juga bermadhab Syafi'i. Ulama yang wafat pada pertengahan abad 5 Hijriah ini memberikan tafsir rincian terhadap jabatan, yaitu posisi penjabat atau tafid eksekutif boleh diisi oleh zimmi atau non-muslim yang siap hidup bersama muslim. Namun untuk posisi pejabat tafwid atau penjabat yang otoritas regulasi, legislasi, yudikasi, dan otoritas lainnya tidak boleh diisi oleh kalangan mereka. Pada kitab Al-Mawardi Al-Ahkamus Sultaniyah wal Wilayatud Diniyah
Nah, Al-Mawardi dalam Al-Ahkamus Sultaniyah menguraikan lebih rinci. Menurutnya, kekuasaan dibagi setidaknya menjadi dua, tafwid dan tanfid. Kuasa tanfid memiliki cakupan kerja, penanganan hukum, dan analisa berbagai kezaliman, menggerakkan tentara dan mengatur strategi perang, mengatur anggaran, regulasi, dan legislasi. Untuk pejabat tafwid atau Al-Mawardi mengisyaratkan Islam, pemahaman akan hukum agama, dan merdeka. Mungkin cukup ini yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri dari kelompok 4 atas tambahan materinya. Selanjutnya ada tambahan dari kelompok 1 yaitu dari Safia Hasim. Kepada Sofi saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Nah, Sofia, perwakilan dari kelompok 1 mau menambahkan sebenarnya dari Jurnal Studi Islam Tuti Munkaide, yaitu tentang pemikiran Al-Ghazali tentang etika politik adalah etika politik yang harus didasari oleh akidah Islam. Karenanya, antara moral dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Moral politik yang dimaksud adalah moral yang bersendikan atau berdasarkan kepada agama atau doktrin yang diajarkan oleh agama Islam, yang mengajarkan bahwa setiap manusia harus dalam setiap aktivitasnya, harus berorientasi pada hubungan vertikal dan horizontal. Dalam konteks politik, hubungan vertikal seorang pemimpin atau penguasa harus mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sedangkan dalam hubungan horizontal, seorang pemimpin atau penguasa bertanggung jawab atas rakyatnya, sehingga akan membawa masyarakat yang adil makmur dengan ditopang moral yang bersandingkan agama. Kemudian sumber kekuasaan menurut Al-Ghazali adalah dari Tuhan dan mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat. Sehingga orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan kekuasaan itu dalam rangka demi kepentingan umat. Sekian cukup dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih Sofi dari kelompok 1 atas tambahan materinya. Di sini ada yang raise hand lagi dari kelompok 1, Faiha. Kepada Faiha saya persilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, izin menambahkan untuk kelompok 12, materi jihad. Jihad yang paling utama bagi umat Islam adalah menyampaikan kebenaran pada penguasa zalim. Pertanyaan ini telah disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diceritakan Abu Sa'id Al-Khudri. Artinya, jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran, berkata yang baik di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud. Dikutip dari Fikih Jihad karya Yusuf Qaradawi, Nabi SAW pernah menceritakan perjuangan melawan penguasa zalim. Perjuangan ini dilakukan Hamzah bin Abdul Muthalib yang disebut sebagai penghulu syuhada. Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan orang-orang yang melawan penguasa kejam. Ia melarang dan memerintah, namun akhirnya ia mati terbunuh. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Faiha dari kelompok 1 atas penambahannya terkait materi jihad. Mungkin tidak ada tambahan lagi dari teman-teman kelompok lain, sehingga akan saya suguhkan presentasi kali ini dan akan saya tutup dengan kesimpulan di mana yang pertama, manusia yang diciptakan oleh Allah adalah pemimpin di muka bumi ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 30 yang menyatakan bahwa manusia itu adalah khalifah. Yang kedua, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan Rasul sebagai suri tauladan dengan sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Seorang pemimpin harus adil, bijaksana, mensejahterakan rakyatnya, bukan mempersulitnya, dan menghadapi segala sesuatu dengan kebijakan dan kesulitan. Lembaga pendidikan di masa Rasulullah SAW diantaranya ada Dar Al-Arqam, Masjid, Sufah, dan Kitab. Yang keempat, lembaga pendidikan pasca Rasulullah SAW, yaitu Manazil Ulama, Istana, Perpustakaan, dan Madrasah. Yang terakhir, Rasulullah SAW adalah pemimpin sistem pendidikan holistik, hukum, dan sosial politik, serta ekonomi.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 13 terkait kepemimpinan umat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tidak dapat membalas apa-apa kecuali doa jazakumullahu khairan katsira wa sa'adati dunya wal akhirah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang bertanya bab jihad sama bab kepemimpinan. Ada yang tanyakan dikonfirmasi ke kelompok 12 atau 13 yang masih mengganjal atau yang membuat Anda terheran-heran sebelum nanti Bapak tambahkan. Silakan. Karena ini pertemuan terakhir kita sebelum nanti minggu depan itu UAS. Mungkin pertemuan terakhir saya hanya mengumumkan kisi-kisi UAS saja. Silakan. Adek yang lain silakan mau bertanya. Sebelum saya menjawab, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Impresi pertama di kelas ini, Anda itu kelasnya tawadu gitu. Banyak para santri, santriwati yang notabene sudah belajar pendidikan Islam secara komprehensif, integratif. Nah, bagi kalian, saya mengajak jangan putus dakwah itu. Dalam materi dakwah kemarin, sekarang ini temanya mengenai jihad dan kepemimpinan umat. Tapi jangan sampai nanti Anda terkontaminasi. Nah, ini hati-hati. Terkontaminasi oleh apa? Jadi gini, kita berbicara konstruksi hakikat nilai. Nilai itu, values itu, sesuatu yang dianggap berharga menurut individu atau kelompok. Sekali lagi, values itu, nilai itu sesuatu yang dianggap berharga, yang taraf kebenarannya masih subjektif. Nah, di dalam kebenaran nilai itu ada 6. Salah satunya adalah kebenaran absolut, yaitu kebenaran di dalam mengimani akan aturan agama. Salah satu dalam aturan agama, khususnya agama Islam, ada akidah. Selama itu tidak berbeda, selama itu pula kita menghargai values atau nilai kebenaran dari setiap individu. Selama akidahnya sama dengan kita. Paham sampai sana? Jadi jangan sampai nanti kita berbicara hal yang furu'iyah, bukan asas gitu. Mudah mengkafirkan orang, nah, menyalahkan orang, mengatakan togut. Karena dengan konsep jihad dan konsep kepemimpinan ummah ini, ada salah satu kelompok yang kemarin yang sudah kita bahas, yaitu HTI. Kemudian ada yang mudah menyalahkan ritual orang lain. Ya, di sini saya mengajak kepada para mahasiswa tadi dalam konteks values, ya itu benar menurut kamu, sudut pandangnya kelompok kamu. Ini sunnah misalkan. Sunnah itu menurut kamu. Nah, makanya ada yang disebut dengan turunan dari agama itu yang disebut dengan pengetahuan. Pengetahuan naik yang disebut dengan ilmu. Ilmu itu sesuatu yang bisa dibuktikan secara saintifik yang disebut dengan kita tahu ilmu hadis. Kita seorang muslim tidak mengenal Nabi secara langsung, tapi kita meyakini bahwa apa-apa yang keluar, apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang berhubungan Nabi Muhammad itu yang disebut dengan hadis.
Prak-prakannya disebut dengan sunnah. Nah, di sini jangan sampai konstruksi tadi di awal mengenai konsep kebenaran tadi, mengenai values nilai tadi, menjadikan kita eksklusif. Tapi jadikan dengan agama Islam ini kita menyebarkan kasih sayang. Salah satunya, inilah yang bagus tadi dibahas oleh kedua kelompok, konsep jihad dan konsep kepemimpinan. Kenapa saya wanti-wanti kepada para santri, santriwati, karena banyak adik kelas saya keluar dari pesantren, masuk ke dunia kampus, ikut kajian-kajian, kok berbeda dari yang Kiai ajarkan. Ini lebih menarik ya, metodenya, packagingnya dan sebagainya. Ingat, jangan sampai Anda tujuannya ke Jakarta karena lihat Bogor indah, Anda lupa tujuan akhir. Maksud saya, konsep jihad yang sudah Anda jelaskan tadi itu sudah on the track. Karena ada beberapa kelompok yang menggunakan konsep jihad ini sebagai tema pengumpul massa. Misalkan, wah ini kelihatan nih si Ade nih. Kelihatan nih orangnya semangat mencari ilmu agama nih. Wah, saya brainwash. Pendekatan brainwash itu dilakukan, salah satu faktor utamanya adalah kedekatan dan merasa diri kita banyak dosa. Inilah yang terjadi sama beberapa mahasiswa dulu, sekitar tahun 2016-an. Ada salah satu kelas karyawan saya di salah satu kampus swasta. Kalian tahu bom Sarinah 2018? Anda kelas berapa? Bom Sarinah. Tahu bom Sarinah? Atau belum tahu? Yang bom di Sarinah, tahu nggak? Kelas 10, Pak. Anda membaca beritanya nggak bom Sarinah itu? Siapa pelaku bomnya? Ada yang membaca? Atau Pak skip, saya fokusnya pas SMA. Ada yang membaca tidak? Atau baru tahu dari Bapak hari ini? Atau saya mah don't care, Pak. Ada yang tahu? Yang melakukan bom Sarinah itu adalah aktor intelektualnya tetangga saya. Tetangga sekecamatan di Sumedang. Oh, itu malu-malu di Sumedang. Pelakunya yang pakai topi, Anda nanti googling, itu temen kakak saya, satu SMA malahan. Di SMA-nya memang dia ikut kajian dan ada yang masuk, salah satunya adalah kajian HTI. Nah ini, tapi tidak secara langsung itu mah. Nah, maka nantilah saya bahas lebih jauh mengenai hal tersebut. Sebentar, ada yang menelepon. Oke, lanjut. Nah, kenapa saya begitu tahu? Ya karena tetangga saya. Kebetulan juga qadarullah, mahasiswa saya itu adalah yang akan jadi pengantinnya. Untungnya nggak jadi. Jadi kalau Anda baca, karena ini korban, Anda tinggal baca namanya siapa, ada, dia pakai topi. Nah, yang akan mengeksekusi bom itu mahasiswa saya. Jadi 2016 dia ingin bertobat, kebetulan bertemu dengan guru yang salah. Wah, dia menceritakan sampai dia dikejar-kejar selama 2 tahun sebelum eksekusi itu.
sampai dia pindah pulau, ganti KTP karena diteror. Jadi ceritanya gini, mahasiswa saya itu ya sudah nggak disebut manusia lah dalam arti perbuatannya. Dia sudah melakukan hal-hal yang dosa besar lah, kecuali membunuh. Nah, kemudian dia ingin tobat. Datanglah ke salah satu guru di daerahnya. Salahnya dia datang ke guru yang salah. Kata gurunya, wah dosa kamu tidak bisa diampuni katanya. Nanti bertemu dengan guru saya, jadi gurunya itu punya guru lagi. Akhirnya diberikanlah konsep jihad. Kamu gak bisa katanya, dosa kamu terlalu banyak. Tapi ada satu, jadi sebelum diceramahi itu, salah satu syarat yang diberikan gurunya adalah nanti kamu dibawa ke tempat, tapi syaratnya kamu nggak boleh bertanya. Ya, akhirnya dibawa malam-malam dan dia yang merasa kejanggalan pertama adalah dia ditutup mata. Naiklah mobil seperti mobil travel Isuzu yang kalau Anda tahu Baraya Travel, nah ya kayak gitu naik. Kemudian pas dibuka mata, dia ada di suatu tempat gunung. Nah, kemudian doktrin. Pas pertama kali dia lihat itu banyak orang-orang yang lagi pelatihan seperti halnya orang-orang yang di peperangan kayak gitu. Bukan perang beneran tapi di latihan kayak militer kayak gitu. Dan dia tahu ada pistol, Glock sama AK-47 karena sebelum dia terjun ke dunia gelap, dia main gamer. Setelah itu datanglah Ustadz berjubah. Dia posisinya ketika itu sore, kemudian belum makan. Nah inilah yang menjadi cikal bakal dia masih hidup sampai hari ini. Allah berikan fitrah goriziah. Naluri kelaparan ini yang menyebabkan dia gak masuk kelompok itu. Nah, dari jam, karena nggak ada jam, dia kira-kira malaman katanya Pak, dari jam, pokoknya malam lah. Nah, kemudian dia diceramahin sampai nangis-nangis dan didoktrinya gini, kamu tidak bisa dimaafkan. Ada satu pahala yang bisa menghapus seluruh dosa, yaitu jihad. Dengan cara apa? Melawan orang-orang kafir. Salah satunya adalah polisi. Mereka itu adalah tentara togut. Didoktrin, sudah nih brainstormingnya sudah, brainwashnya sudah berjalan. Setelah di brainwash itu sekitaran tidurlah dia dan dia bangun-bangun sekitaran antara menjelang subuh dan dia aneh kedua, kenapa tidak ada yang sholat subuh katanya. Dia bangun karena kelaparan, belum makan dari sore. Dia bangun sekitaran menjelang subuh, tapi belum azan subuh. Akhirnya, karena dia lapar, dia cari makan, lari. Jadi dari lapar, dia cari makan gitu. Cari makan, tidak ada karena kan di hutan. Dia lari-lari. Nah, dianggapnya dia lari keluar gitu. Nah, setelah itu barulah kejadian bom Sarinah itu. Nah, saya tidak akan menyebutkan namanya, tapi saya bilang ketika menjelaskan konsep manusia dan agama, betul Pak, alhamdulillah saya sekarang esensi beragama itu bukan itu ternyata luarannya, tapi ketenangan batin. Nah, akhirnya mahasiswa tadi setelah ada bom Sarinah dia sedikit shock. Sedikit shock karena ya tadi. Karena apa? Nah, hati-hati. Temanya sama, jihad. Dalil Al-Qur'annya sama, tapi diperuntukkan untuk kepentingan politik golongannya. Sehingga citra Islam itu jelek. Nah, Kak,
saya mengajak kepada kalian, hati-hati para santri, apalagi kalian semester depan akan masuk ke UPI secara luring. Anda akan melihat gedung UPI secara langsung dan akan jajan di sekitar UPI, Gerlong. Hati-hati kalau ada teteh-teteh, AA yang mengajak kajian, yang mengajak, ayo kita kajian di kosan kamu, hati-hati. Salah satu indikator pertama itu adalah mengajarkan ngaji. Mengajarkan ngaji dulu, datang. Tidak akan membuka kartunya dulu, tidak. Nah, tapi gini, karena konstruksi value tadi, selama itu bukan masalah asas, karena masalah furu'iyah, kita nggak boleh membenci mereka. Nggak boleh. Kita berbedanya dalam hal, oh itu saya saja, tapi kita benci ideologinya saja. Ya, kalau Anda punya tool untuk menyadarkan, sadarkan. Tapi kita nggak boleh membenci karena mereka semuanya korban dari orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Sama seperti halnya, kalian tahu kenapa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dibunuh? Bukan oleh orang kafir, oleh Muslim itu sendiri, penghafal Quran. Artinya sekarang Islam lagi diobok-obok dari dalam. Nah, saya tahu dari closing Anda banyak anak-anak yang Islam kultural misalkan. Sekarang lagi ramai, hati-hati jangan sampai Anda dipolitisasi. Jadi agama itu dipolitisasi, hati-hati. Hati-hati. Maka dari itu yakini bahwa konsep jihad yang sebenar-benarnya adalah melawan hawa nafsu, dan Islam itu mengajarkan bukan dengan cara kekerasan, tapi dengan rahmah. Kemarin belajar dalam materi dakwah, oh ternyata Nabi itu mengajarkannya dengan bil hikmah, dan mau'idhah hasanah. Baru nanti wajadilhum tuh berdebat tuh nanti. Kalau ada yang tujuannya bertanya tapi untuk menghancurkan Islam. Kalau sekarang itu istilahnya gini, ada yang nanya ke teman yang presentasi untuk ngetes kemampuan agamanya sejauh mana sih? Nah gitu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Sekarang kita masuk ke konsep kepemimpinan. Jadi dengan konstruksi tadi, orang menganggap bahwa ada orang, kelompok yang menganggap sesuatu itu inilah core agama kita. Nah, itu harus diluruskan. Kita nggak boleh membenci orangnya, karena itu tidak diajarkan oleh Nabi kita, ajaran kita. Tapi kita harus, kalau kita punya ilmunya, kita ajak balik lagi. Kebayang dong kalau para teroris konsepnya seperti destruktif kayak gitu. Oh kamu teroris, ya udah saya bom, hancurkan, tembak sama polisi. Tapi kan tidak. Yang dilakukan oleh pemerintah hari ini adalah melalui BNPT, melalui proses yang namanya deradikalisasi. Itu proses menormalkan orang-orang yang sudah kena paham itu, karena ini kan pemikiran. Jadi misalkan, wah ada ini radikal, terindikasi teroris, nggak langsung ditembak kan? Enggak, pemerintah itu humanis banget. Tuh Ali Imran, kan menjadi pembicara terus kan, pembicara teror. Kalau ada tema-tema terorisme, nah itu yang dicerminkan oleh agama kita. Dan beruntunglah kita ada di negara Indonesia. Kalau di Arab Saudi, ya langsung kalau ada yang melawan raja bugot ditembak hukum mati. Kalau di Indonesia mah bager. Kecuali dia nggak mau kooperatif. Di Indonesia yang pelaku bom Bali kan ada yang dihukum seumur hidup, ada yang dihukum mati. Amrozima dihukum mati kan, Imam Samudra hukum mati.
Tapi Ali Imran kan tidak. Nah, sekarang ke materi kepemimpinan. Saya ingin mengajak pada kalian, coba kalau ada narasi seperti kemarin, ada yang sudah mendengar belum? Lebih mulia mana Pancasila dan kitab suci? Pernah mendengar kayak gitu? Belum, Pak. Nah, nanti di UPI ada kelompok. Kalau Anda bertanya, Pak kenapa nggak ditumpas anak-anaknya? Jadi gini, kalian sudah mengikuti tutorial dan baki. Mereka itu merekrutnya orang-orang itu ketika Anda pulang dari kampus, misalkan dari UPI mau ke kosan, nanti dideketin. Makanya hati-hati kepada orang yang stranger, orang asing, jangan langsung SKSD, hati-hati. Apalagi berbicara agama. Kalau kamu misalkan, ini logika sederhana aja sebelum membahas kepemimpinan. Kamu di pinggir jalan, ada orang yang ngasih obat. Ini obat puyeng, dan kelihatan kamu teh puyeng, mau diminum nggak obatnya? Diminum nggak? Enggak, Pak. Dito, diminum nggak obatnya? Kenapa? Kan itu obat. Kalau Kenapa? misalnya nggak fokus mungkin bisa jadi, Pak, tapi harusnya enggak sih gitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Untuk urusan obat kita say no. Tapi untuk urusan agama kita dengan mudah mencari di Google. Tanpa tahu sumbernya, literasinya seperti apa. Tanpa tahu ini teh bener enggak. Tanpa tahu kita cross check atau enggak. Tanpa tahu kita itu mengecek kebenarannya atau tidak dengan seenak NDW. Nah, maka dari itu saya mengajak pada kalian sebagai mahasiswa untuk menganalisa lebih dalam agama Islam ini. Melalui apa? Melalui PAI hari ini. Analisanya apa? Oh, ternyata saya masih kurang ilmu agamanya. Kalau anak santri mungkin sudah banyak materi-materi, mulai dari nahwu shorof, ilmu fikih, usul fikihnya. Nah, dengan di pesantren Anda sudah punya pegangan itu. Tapi di perkuliahan Anda akan membuka mata. Kalau di pesantren kan samina wa ta'na, apa yang dikatakan kiai kita manut kan. Nah, di pesantren ditambah dengan pengetahuan agama, Anda akan ngerti. Ternyata yang disampaikan oleh HTI itu kurang pas. Kenapa kurang pas? Oh, ternyata yang dikomplain HTI, udkhulu fisil mikafah itu tidak ada satupun dalil yang mewajibkan kita harus menggunakan sistem pemerintahan seperti apa. Makanya nanti datang ke Tegar kamu harus syahadat lagi. Ada kelompok yang kayak gitu. Atau ke Dafa kamu sudah Islam betul. Kapan kamu syahadah? Kapan kamu syahadatain? Ya udah, kamu kafir Dafa. Hati-hati. Di Bandung itu, misalkan Miftahul Khairah orang mana Miftahul? Sumatera Barat, Pak. Nah, nanti ada yang disebut shock culture. Pas kamu misalkan di kampung kamu Miftahul itu kamu sholatnya pakai kunut. Ternyata di Bandung nggak pakai kunut. Gimana nih? Atau misalkan kamu sholatnya nggak pakai kunut, ternyata di Bandung pakai kunut. Ada, hati-hati itu. Tapi ingat, itu mah furu'iyah. Selama itu tidak bertentangan dengan asas, sekali lagi, ini pertemuan terakhir, makanya saya ingin menekankan sekali lagi, hati-hati nanti di UPI ada kelompok-kelompok yang eksklusif, makanya kami para dosen membuat materi kemarin seperti citizenship, bagaimana moderasi beragama,
agar kalian ngeh core agama itu adalah rahmatan lil alamin. Kita itu awalnya itu minoritas yang menjadi mayoritas. Buktinya apa? Anda baca sejarah Indonesia. Mayoritas negara kita itu berpenduduk agama Hindu-Buddha kan? Tapi datang Islam dengan beda. Islam menyebar di Timur Tengah dengan Islam yang ada di Indonesia itu beda. Cara dakwahnya beda. Sangat jauh 180 derajat beda. Kalau di Timur Tengah yang peradaban Umayyah Abbasiyah itu melalui ekspansi. Kalau kita teorinya banyak, mau teori yang mana nih yang diambil dalam teori sejarahnya? Apakah teori Wali Songo, teori Gujarat, ataukah teori perdagangan tuh? Beda. Nah, makanya inilah citra Islam di Indonesia, tapi core-nya sama. Sholat 5 waktu tetap kan sama. Nah, ini yang harus Anda sebarkan ke yang lain. Selama itu bukan materi asas, kayak lagi, materi usul, selama itu pula kita berbeda. Anda mau berteman dengan orang yang berpahaman salafi, silakan. Anda yang berpahaman Syiah, silakan. Yang teman kita HTI, silakan. Ini silakan selama dia tidak memberikan madarat untuk kita. Kamu misalkan ada, Pak, teman saya ada Muhammadiyah, ya silakan berteman muamalah mau dengan siapapun silakan. Selama kita nggak saling gontok-gontokan, nggak debat kusir dan yang lain. Kan kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Emang Safia ketika nolong teman kamu, kamu Islamnya NU, Muhammadiyah Persis, nanya gitu nggak? Ketika ada teman kamu, kamu Islamnya apa? Pas ada yang jatuh, nggak mau ditolong, kamu Islamnya bukan Islam Muhammadiyah, saya Muhammadiyah nggak mau ditolong. Nggak gitu. Nggak gitu. Hati-hati. Makanya dalam konsep values tadi, sesuatu yang dianggap berharga itu dalam sudut pandang subjektif, tapi kebenaran absolut, kebenaran agama itu sifatnya mutlak. Makanya turunan dari kebenaran absolut itu adalah kebenaran universal. Kebenaran universal yang kedua. Kebenaran universal ini yang ada di setiap peradaban. Contohnya ada apa ke Jepang. Ada kebenaran universal bahwasanya kebersihan itu kan enak dilihat. Nggak ada yang orang mengatakan bersih itu seni, nggak ada. Kecuali orang yang membuat lukisan dari sampah. Kan Safia membuat lukisan dari sampah. Ya, garbage is my art. Kan enggak. Nah, maka dari itu kebenaran universal ini akan kalah oleh kebenaran absolut tadi. Orang Jepang kebanyakan ateis, tapi dia sangat menanamkan nilai-nilai Islami kan. Mereka konsep anadofatu minal imannya sudah bukan tataran implementasi implikasi, tapi sudah jadi lifestyle, gaya hidup. Itu orang Jepang. Mereka tahu nggak anadofatu minal iman? Nggak tahu mereka mah. Nggak tahu anadofatu minal iman. Bedanya kita mah melakukan kebersihan dapat ganjaran. Nah, ini enaknya. Maka dari itu saya mengajak pada teman-teman mahasiswa dalam materi kepemimpinan ini tidak perlu Anda gotok-gotokan karena itu masalah idealisme dan ideologi orang. Dan selama saya ngajar, saya akan selalu menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Silakan difoto dulu, ini pertemuan terakhir. Yang bisa on cam yuk. Tegar bantu SSK. Sebentar. Yuk on cam yuk.
Sudah? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Oke, sudah Pak. Akhir, terima kasih Ade, dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika selama pertemuan 1 sampai akhir hari ini banyak salah-salah kata, dan saya doakan nanti pas UAS Anda lancar. Dan ingat, sekali lagi, Islam yang ada, yang harus Anda sebarkan itu adalah Islam yang bisa merangkul seluruh golongan. Bukan hanya golongan mayoritas, tapi minoritas pun. Dan itulah yang ingin saya sebarkan, bukan hanya sayalah yang benar, enggak gitu. Tapi kita sebagai pelindung bagi kaum minoritas juga. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan jangan lupa bahagia buat kalian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Yo. Jangan lupa bahagia kalian. Iya Pak, kita selalu terbahagia. Siapa tuh? Hamam. Hamam turu hamam. Astaga, Hamam. Lihat, Ade. Record.